Siap, lanjut ke berikutnya tafashi. At-tafashi al-intishar, menyebar. Dan ini juga jadi yang kita ya, satu-satunya sifat yang diketahui namun untuk dihindari adalah takdir. Yang berikutnya adalah tafashi al-intishar, menyebar. Maksudnya apa? Menyebarnya angin di makhraj tersebut. Jadi di makhraj tersebut gimana? Waktu tulisan dia seperti ada gumpalan angin kuat sehingga mulut ini terasa tebal sama angin. Cuman satu-satunya huruf aja. Ada nggak yang dalam satu makhraj terasa ada angin sangat kuat? Gimana? Gimana? Ro sama ro, bisa nggak? Bayanginnya aja susah, apalagi berapa pun. Ya memang susah, memang nggak bisa gitu. Pengalaman mereka. Seperti itu. Shin, ash. Kemarin kita sudah mengetahui makhraj. Shin itu makhrajnya di was tulisan, berarti tidak bisa menggunakan syadda. Begitu dia di sifat. Shin harus kuat. Ash. Bukan berarti ketika kita tidak mengunyahkan bibir kita tidak bisa mengucapkan tafashi dengan jelas. Gak mesti harus mengunyahkan bibir juga. Yang penting makhrajnya di was tulisan. Dia cuma satu hurufnya berisi. Yang berikutnya sang raja lidah. Sang raja lidah, penguasa lidah adalah al-istiqolah, al-lidah, sananjang, penguasa lidah yaitu sebagaimana kemarin sudah kita ketahui dari makhrajnya aja sudah ketahuan dia memang karakternya itu dia penguasa gitu ya. Dari ujung lidah sampai ujung lidah, dari ujung belakang sampai ke depan, tapi bagian pinggirnya. Bagian tengahnya juga sama. Tengah lidah tadi kan kita ketahui sifatnya apa? Jubab kan? Tengah lidahnya rangkap. Aqsa lisannya juga rangkap. Cuman torok lisannya aja yang bisa. Nah, yang lainnya mana ada seperti itu? Semuanya bergerak. Jadi seolah-olah mulut itu benar-benar penuh. Kalau tadi shin yang penuh itu bagian tengah lidah. Terasa kuat. Kalau bor yang penuh itu seluruhnya. Dari atas dari samping. Dan ingat, bor itu bukan makhraj torok tulisan, sehingga nanti bunyinya kayak to. Jadi torok tulisan jangan kita sandarkan kemana-mana. Torok tulisannya diem, karena dia bukan makhraj torok tulisan. Tapi yang bergerak adalah tengah lidah dan ujung lidah. Seperti ini. Ini dia. Bayang ya. Danis Rafi. Dalilnya itu. Ketika antum mengajari misalkan langgar-langgar di Indonesia, janganlah levelnya langgar bukan level antum. Misalkan Ahmad bin Syed di Kalimantan misalkan ngisi daurah tahsin Al-Quran untuk para guru-guru tadi sekampung seprovinsi Kalimantan. Ya Kalimantan Timur ada ya Bontang, betul nggak? Bontang ya. Samarinda. Kalimantan Timur lah ininya. Misalkan di masjid Kalimantan Timur mengadakan daurah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz-ustaz semua, ketahuilah, bot itu bukan. Jadi katanya dalilnya apa? Oh, itu gimana? Dia jadi dari bot adalah istiqomah. Oh, tadi suaranya kekar itu langsung. Kalau orangnya sini. Nah, jadi seperti itu. Pakai matan al-jazari. Sudah sifat yang lahawid dan laisa lahawid sudah diketahui sifatul lazimah. Sebelum kita ke sifat, kita langsung ke sifat ma'rifah dulu. Tapi kita di sini tidak terlalu mengupas sifatul ma'rifah ya, karena manhajnya sesuai dengan manhaj Jazari. Yang pertama sifat ma'rifah itu sifat yang kadang-kadang dia di huruf tersebut ada di huruf tersebut,
tapi kadang-kadang di huruf lain juga bisa. Harokat, enggak semua huruf ba itu harokatnya fathah, ya kan? Ada ba harokatnya dhamma, kasroh gitu. Sama juga sukun. Begitu juga dengan sakta. Enggak setiap misalkan di huruf yang kayak gini dia harus sakta, harus ada sakta. Tidak hanya di beberapa tempat aja. Di beberapa tempat dia bisa sakta, di beberapa tempat dia tidak sakta. Semuanya kayak gitu. Izhar, nun di sini kadang izhar, kadang enggak, gitu kan? Tapi kalau misalkan dal, jahar, dia harus jahar, pasti jahar. Gak mungkin dia jahar, tapi berubah jadi lawannya misalkan apa? Lawan dari jahar, hamas. Lawan dari jahar, tapi dia punya jahar, dia punya hamas juga. Jadi seperti itu. Pilih salah satu. Tapi kalau ini dia bisa dua. Nun di situ dia nunnya satu, tapi dia bisa misalkan di nun ketemu kaf. Jadi apa? Jadi ikhfa. Jadi enggak izhar. Tapi ketika nun ketemu hamzah itu jadi jelas. Begitu juga jelas ya. Kadang itu kadang enggak. Iklab, begitu juga sama. Kadang nun itu iklab, kadang enggak. Iklab ketika ketemu ini. Ikhfa juga sama. Tafhim, tarkib juga sama. Ro itu kadang tafhim, tapi kadang juga tarkib. Alif kadang tafhim, kadang tarkib. Dan yang lainnya. Dan di huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat antara dua-duanya, tafhim juga, tarkib juga, bentuknya tiga, apa aja yang bisa diberikan sebelum kita tahu. Yang pertama lam, yang kedua alif, yang ketiga ro. Ro dia bisa tafhim, bisa tarkib. Lam, kapan dia tafhim? Ketika lah berjalan. Kapan tarkib? Setelah itu berjalan. Alif, kapan dia tafhim? Ketika sebelumnya huruf-huruf isti'ala. Kapan alif itu menjadi tarkib? Ketika sebelumnya huruf-huruf isti'ala. Kalau alif itu dia sifatnya mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya huruf isti'ala, maka dia jadi isti'ala juga. Jadi kuat tarkib. Kalau sebelumnya huruf istifal, ba misalkan, ba, berarti dia istifal juga. Ro, ro nanti ada khusus, kita pembahasan khusus agak banyak. Ro terbagi menjadi tiga, ada yang mufakhom dan iman, ada yang murakhom dan iman, ada yang mufakhom dan murakhom. Insyaallah di bab itu tafhim, tarkib, mad juga sama. Kadang di sini mad, kadang tidak. Kadang huruf ini tuh mad. Alif misalkan kadang dia mat, tapi kadang juga tidak mat. Misalkan contohnya kayak dia layina, kadang dia bisa jadi mat. Kayak tadi koi, kadang juga tidak koi. Begitu juga al-qasr juga sama. Qasr itu dua harokat. Mat itu di atas dua harokat, kalau qasr dua harokat. Misalkan kayak tadi itu kayak alif itu kadang dia dua harokat, tapi kadang dia berubah jadi enam harokat. Jadi lima harokat tergantung kondisi. Itu yang dimaksudkan sifat hal itu. Kadang-kadang dia di sini ada bisa, tapi kadang-kadang juga dia di situ bisa. Paham? Nah, sebelum kita lanjutkan lagi khusus tentang masalah guna sama ikhfa, ini penting juga guna sama ikhfa. Kita coba dulu tes sifat huruf sebelumnya kita ulang dulu bareng-bareng. Yang pertama adalah sofir itu apa? Berdesis. Sofir itu berdesis. Hurufnya kemudian apa? Kolkolah apa? Memantul. Kata usinya aja kita pegang. Kolkolah memantul. Kemudian apa lagi? Lin itu apa? Mudah. Jangan apa? Bisa diganti aja. Indah. Karena di antara keindahan apa itu adalah lin. Lin itu adalah indah. Turunnya apa? Nyimpang. Nyimpang. Ya, wow, sukun sebelumnya fathah. Kemudian apa? Inhiro. Apa? Menyimpang. Hurufnya apa? Kemudian apa lagi? Takrir. Apa? Bergetar. Tapi hurufnya apa? Ro. Kemudian
Tafashi. Menyebar. Hurufnya shin. Istiqolah. Panjang. Menguasai aja deh. Jadi menguasai. Istiqolah menguasai hurufnya bod. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng. Sopir. Kol-kolah. Lin. Inhiro. Rir. Tafashi. Istiqolah. Sekarang saya acak. Istifal. Irla. Tafashi. Jahar. Jahar suara. Menahan suara. Suara habis nafas. Suara itu. Istiqolah. Menguasai. Kalau mau sebutkan seluruh huruf yang dia miliki ya. Bareng-bareng dulu. Sebutkan huruf bod. Istiqolah. Terus dong urut biar gak pusing ntar. Terus apa lagi? Inkitab. Kemudian murut ya. Kemudian ismat. Kemudian istiqolah. Semuanya digabung. Kemudian menguasai. Alas kita udah. Yang bilang udah nanti tanggung jawab ya kalau salah. Yang pertama bod, jahar betul. Betul. Fahat tahu syahsuna kan enggak ada. Enggak ada. Jahar. Sidah, ajulah. Ada enggak? Ada. Aji berlimpahan ada? Enggak ada. Siapa yang bilang sidah? Istilah betul? Betul. Itbaq betul? Ismat betul? Istighfar betul? Betul? Sudah sini aja? Kokolah. Kokolah. Ada kokolah. Bagaimana tuh kokolahnya aku coba. Berarti ini rokok ya.